Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 TMT 6D. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Erika selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Keuangan Syariah yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Adapun materi perkuliahan hari ini membahas mengenai definisi, tujuan, dan hukum keuangan syariah yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 1 yang terdiri dari Reza Puspitasari, Rista Wiladatul Hidayah, Dwi Tania, Maima Syururoh, Adinda Kurnia Dewi, Muhammad Faiz Tajul Syaraf, dan Mayang Riza Andini. Topik pembahasan materi perkuliahan hari ini yaitu yang pertama, ada definisi keuangan syariah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Rista Wiladatul Hidayah. Yang kedua ada tujuan keuangan syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Tania dan Muhammad Faiz Tajul Syaraf. Dan yang ketiga ada hukum keuangan syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maima Syururoh, Adinda Kurnia Dewi, Mayang Riza Andini, dan Reza Puspitasari. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi keuangan syariah. Mengenai definisi keuangan syariah itu sendiri yaitu sistem keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam, di mana seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, juga didasarkan pada prinsip tabi'i yang dapat diartikan sebagai hasil interpretasi akal pengetahuan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta berprinsip pada prinsip tabi'i atau yang dapat diartikan sebagai hasil interpretasi akal pengetahuan manusia. Selain itu, pada dasarnya dalam keuangan syariah tidak sekedar memperhitungkan aspek return atau keuntungan dan resiko, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, itulah definisi dari keuangan syariah. Perkenalkan, nama saya Dwi Tania, NIM 12204183017. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan keuangan syariah. Tujuan dari terciptanya sistem keuangan syariah itu berkaitan erat dengan tujuan ekonomi, dan ekonomi syariah itu sebagai perwujudan dari kegiatan ekonomi, baik berupa penghimpunan maupun penyaluran dana yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Nah, prinsip-prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu gharar, maisir, dan juga riba. Kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam yang lazim digunakan pada keuangan syariah. Tujuan keuangan syariah menurut tokoh. Yang pertama adalah Ahmad Rodoni dan Abdul Hamidah, dan yang kedua adalah Agustianto. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang tujuan keuangan syariah. Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamidah, tujuan keuangan syariah yang pertama adalah mengembangkan sistem keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan juga keadilan, sehingga nantinya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat. Misalnya adalah memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga bisa mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan juga akan melestarikan pembangunan nasional antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha,
meningkatkan kesempatan kerja, dan juga meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Di mana selama ini banyak diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang enggan untuk berhubungan erat dengan bank atau berbagai lembaga keuangan yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah mendidik dan membimbing untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian menurut Agustianto, tujuan keuangan syariah yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum. Yang kedua adalah keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan juga kesejahteraan. Yang ketiga adalah stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil. Kemudian selanjutnya adalah mobilitas dan juga investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan jaminan pengembalian yang adil dan juga prospektif. Dan yang terakhir adalah penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Dadi Syaraf, NIM 12220418369 dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari keuangan syariah. Seperti telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di mana berisi tentang pendapat dari beberapa tokoh mengenai tujuan dari keuangan syariah. Selain dari beberapa pendapat tokoh sebelumnya, keuangan syariah memiliki tujuan-tujuan lain. Di antaranya, yang pertama, untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, manusia dituntut harus bekerja, sehingga mereka bisa hidup secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Apabila mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, tentunya mereka akan mengalami kemiskinan. Persoalan kemiskinan ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh hampir setiap negara yang ada di dunia, terutama berlaku bagi negara-negara yang masuk dalam kategori berkembang, di mana dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya, mereka masih biasanya bergantung dengan negara lain. Namun tentunya negara tidak bisa begitu saja lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok ini tidak hanya menjadi kewajiban perorangan, namun sekaligus juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah masing-masing negara, sehingga mereka dapat memakmurkan kehidupan rakyatnya. Yang kedua adalah memberikan keadilan dalam ekonomi. Adil dalam ekonomi di sini ialah setiap orang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat menurut persepsi Islam, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana ia harus berbuat untuk dirinya sendiri, dengan tidak melupakan bagaimana ia harus berbuat untuk kepentingan orang lain atau masyarakat lingkungannya. Dan bersamaan dengan itu, negara juga berkewajiban untuk mengawasi dan mengatur dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai terjadi kesenjangan yang bisa berakibat untuk merugikan negara, individu, masyarakat, dan lingkungannya. Dengan kata lain, Islam memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing, tetapi tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap negara dan masyarakat lingkungannya, seperti kewajiban membayar pajak untuk kepentingan negara dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun fasilitas umum, dan memenuhi kewajiban berzakat, serta anjuran berinfak dan bersedekah sebagai partisipasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Stabilitas ini bermakna adalah situasi dan kondisi perekonomian suatu negara yang selalu berada dalam keadaan yang tidak mengalami gangguan yang merugikan, seperti gangguan inflasi, deflasi, krisis moneter, dan krisis ekonomi secara keseluruhan. Kondisi yang stabil sedemikian itu telah menjadi idaman semua negara, dan hal itu telah dapat dibuktikan oleh negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam atau syariah yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara yang menganut paham sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Keberhasilan sistem ekonomi syariah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi tidak lain adalah karena sistem ekonomi syariah yang konsekuen dan konsisten dalam menjauhi aktivitas ekonomi atau keuangan yang diharamkan dalam ketentuan syariah seperti riba, gharar, maisir, rekayasa harga, talaki rukban, dan tidak melakukan penimbunan barang, tidak melakukan monopoli, dan tidak memperdagangkan uang. Kemudian, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah mengandung makna bahwa apa yang diinginkan oleh ekonomi syariah itu adalah terjadinya pertumbuhan dan penambahan produksi barang dan jasa yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan umat. Dengan demikian, kunci dari keberhasilan sistem ekonomi syariah itu dalam membangun kesejahteraan ada dalam dua hal. Yang pertama, tidak melakukan yang dilarang menurut ketentuan syariah seperti gharar, maisir, dan riba. Dan yang kedua, semua orang mendapatkan kesempatan dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tujuan utama dari sistem keuangan syariah adalah untuk menghapus praktik riba dalam segala kegiatan transaksi keuangan dan menjalankan proses kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, tujuan dari keuangan syariah adalah untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Di samping itu, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Masyuro, NIM 12204183020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sumber hukum keuangan syariah. Dasar hukum keuangan syariah berdasarkan teori reflekso in complexo tidak lain adalah dasar hukum Islam itu sendiri yang terdiri dari Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma', qiyas, maslahat mursalah, ihtisan, istisab, sadud dzari'ah, urf, qaul sahabat Nabi SAW, dan hukum agama samawi terdahulu. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama dan yang lainnya menurut sistematika ilmu hukum merupakan sumber turunannya. Untuk sumber hukum keuangan syariah yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang bukan teks hukum murni, karena Al-Quran juga berbicara tentang berbagai aspek kehidupan. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak seluruhnya bersifat rinci, hanya ketentuan tentang perkawinan dan warisan yang diatur secara rinci. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang menjadi sumber hukum tentang kegiatan ekonomi termasuk praktik perbankan syariah, misalnya yang pertama yaitu tentang pengelolaan harta. Dalam ayat-ayat tentang pengelolaan harta ini, Allah mengamanatkan bumi serta seisinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, dan hendaknya manusia selalu meningkatkan ilmu pengetahuan guna menyibak berbagai fenomena yang ada di bumi.
Salah satunya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 128 yang artinya berbunyi, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya ayat Al-Quran tentang riba. Segala kegiatan ekonomi yang menimbulkan unsur-unsur riba itu dilarang dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang ketiga yaitu tentang perdagangan. Allah tidak akan menurunkan rezeki kepada manusia kecuali manusia berusaha untuk mendapatkannya. Dan telah ditentukan waktu bagi manusia untuk bekerja dan beristirahat. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Untuk yang selanjutnya, hukum keuangan syariah selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini direkam atau diwariskan dalam suatu rekaman yang dinamakan dengan hadis. Jadi hadis adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sunnahnya. Sunnah disamakan dengan praktik dan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para perawi hadis sahih yang terdiri atas 3 bagian, yaitu sunnah qauliyah yang artinya ucapan, sunnah fi'liyah yang artinya perbuatan, dan sunnah takririyah yang artinya penerimaan dan partisipasi. Berbeda dengan Al-Quran yang otentisitas teks tidak diragukan lagi. Hadis dalam banyak kasus tidak semua sahih atau benar. Para ahli hadis dan teorisi hukum Islam membedakan hadis dari segi autentisitasnya menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa hanya hadis sahih dan hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadis yang dhaif tidak dapat dijadikan sumber hukum. Adapun hadis-hadis tentang ekonomi, keuangan syariah, yaitu hadis tentang yang pertama, hadis tentang ekonomi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga yang berbunyi, barang siapa yang mati mempertahankan hartanya maka ia mati suwahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis tentang perdagangan yang berbunyi, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar tulus, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi, Darimi, dan Daraqutni. Yang ketiga yaitu hadis tentang riba yang berbunyi, sesungguhnya riba itu bisa terjadi pada jual beli secara utang atau kredit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang keempat yaitu hadis tentang utang. Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar utang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sumber hukum keuangan syariah yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atau ahli hukum yang menemukan hukum syara sesudah zaman Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab dalam Islam menerima ijma' dalam konsep seperti ini. Ahli-ahli hukum mazhab Hambali hanya menerima ijma' para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan ijma sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma seperti itu secara faktual adalah sulit. Di lain pihak ada pendapat bahwa ijma adalah kesepakatan umat, bukan kesepakatan mujtahid saja. Ijma adalah konsensus para ulama, ditetapkan tidak untuk masalah-masalah keimanan atau ibadat-ibadat pokok yang disepakati, melainkan untuk penerapan syariat dalam urusan duniawi. Ijma ini penting untuk masalah keuangan Islam karena model-model perbankan Islam tidak disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis, meskipun prinsip-prinsip pokok yang mengatur sistemnya ada. Sekian untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri dari kelas TMT 6B akan melanjutkan pembahasan tentang hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang selanjutnya adalah qiyas. Apa sih yang dimaksud dengan qiyas? Jadi, qiyas adalah perluasan dari hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah yang mencangkup kasus-kasus serupa tentang sebabnya, manfaatnya, bahayanya, dan lain sebagainya, berdasarkan ilat hukum kedua kasus yang dimaksud. Jadi, qiyas ini hukum yang dibuat karena di dalam Al-Quran dan Sunnah itu belum ada, tetapi pembuatannya tetap menjalur kepada kedua hukum tersebut dan hanya diperluas saja. Lalu adapun macam-macam qiyas. Apa saja macam-macam qiyas? Yang pertama ada qiyas aula, yaitu mulhaq, lebih utama dari musabihnya. Jadi yang disamakan lebih utama dari tempat menyamakannya. Contohnya apa? Contohnya hukum memukul orang tua. Pada Quran surat Al-Isra ayat 23 telah dijelaskan bahwa hukum mengatakan kepada orang tua itu tidak boleh, apalagi memukul kedua orang tua. Lalu qiyas musawi, hukum dan ilat hukum mulhaq sama dengan mushabihnya. Jadi yang disamakan sama dengan tempat menyamakannya. Contohnya apa? Yaitu hukum membakar harta anak yatim. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 2 telah dijelaskan bahwa memakan harta anak yatim hukumnya adalah tidak boleh. Jadi membakar dan memakan itu sama dengan menggunakan atau menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Jadi hukum keduanya disamakan, yaitu tidak boleh atau haram. Lalu qiyas dolalah. Qiyas dolalah itu apa? Pada mulhaq menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkan hukum. Jadi yang disamakan itu ada hukumnya tetapi tidak wajib. Contohnya hukum nabis atau minuman dengan perasa anggur karena baunya yang menyengat dan bisa menimbulkan hal yang memabukkan. Oleh karena itu terdapat hukum yang menyamakan dengan haramnya minuman yang memabukkan, tetapi karena ini hanya perasa maka hukumnya tidak wajib padanya. Lalu ada qiyas sihbi. Apa sih yang dimaksud qiyas sihbi? Yaitu mulhaqnya dapat dikiaskan kepada dua mulhaqnya. Pembahasan selanjutnya yaitu qiyas dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dalam ekonomi Islam mengkiaskan sewa menyewa dengan jual beli. Bagaimana bisa? Kalau jual beli, objeknya berupa barang, tetapi kalau sewa menyewa, objeknya adalah jasa atau manfaat.
Lalu menghiaskan ajir atau orang yang menyewakan tenaganya dengan al-wakil bil ujrah atau orang yang memberikan wewenang dengan imbalan upah. Jadi keduanya sama-sama mendapat upah karena sama-sama melakukan pekerjaan, hanya saja berbeda karakteristiknya. Lalu menghiaskan khianat dengan hias syar'i. Contohnya apa? Misal, seorang penjual menawarkan sebuah barang kepada pembeli. Si pembeli berpikir apakah jadi membeli barang tersebut atau tidak, dan si pembeli memberikan waktu misal 2 jam untuk berpikir apakah jadi membeli barang tersebut atau tidak sembari dijual bepergian misalnya. Nah, lalu si pembeli tidak memberikan kabar selama 2 jam tersebut atau membeli lebih itu. Jadi hukum jual beli tersebut bisa dilakukan batal. Lalu menghiaskan bunga bank terhadap praktik riba. Ini adalah hias yang diterapkan di dalam keuangan syariah. Jadi praktik riba itu hukumnya adalah haram dan bunga bank memenuhi definisi praktik riba. Oleh karena itu bunga bank juga diharamkan. Yang terakhir, menghiaskan dalam sistem pertukaran uang atau money changer. Jadi pertukaran uang itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya nominalnya harus sama. Hukum ekonomi syariah selanjutnya yaitu maslahat mursalah. Pengertiannya adalah hukum yang dibuat berdasarkan perbuatan baik. Jadi hukum ini juga tidak ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tetapi diadakan berdasarkan kebaikan dan manfaat apabila hukum tersebut diterapkan. Contohnya adalah kisah para sahabat yang mendesak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan investasi harga. Pada saat itu, Nabi SAW menolak melakukannya. Lalu pada suatu masa, pada pemerintahan Ibnu Taimiyah mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukannya karena pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemboikotan, kolusi, dan monopoli harga. Karena beliau tidak ingin masyarakatnya terdolimi dan ingin masyarakatnya sejahtera, sehingga beliau mengambil keputusan untuk melakukan investasi harga. Dan hal tersebut diperbolehkan demi kemaslahatan bersama. Lalu hukum ekonomi syariah yang selanjutnya adalah ihtisan. Ihtisan itu apa? Ihtisan adalah memandang baik, dan di dalam hukum Islam ihtisan ini sebagai pengecualian. Jadi ihtisan ini juga tidak ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi ihtisan ini dibuat karena hukum umum sudah tidak bisa dijadikan pedoman karena sebuah atau beberapa dalil yang tidak memperbolehkannya, sehingga diadakan sebuah hukum baru atau yang bisa dikatakan sebagai hukum pengecualian, yakni yang dimaksud dengan Lalu adapun macam-macam ihtisan. Yang pertama, mengutamakan hias kaki dari hias jari. Jadi hias yang tersembunyi dari hias yang jelas berdasarkan dalil. Lalu mengutamakan juz'iyah dari hukum kuli berdasarkan dalil. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, ihtisan bil al-maslahah. Yang kedua, ihtisan bil al-ud. Jadi contoh dari ihtisan bil maslahah ini adalah seorang dokter boleh melihat aurat pasien untuk pengobatan karena menyimpan unsur kebaikan demi kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi hal tersebut diperbolehkan karena mengandung kebaikan daripada keburukan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk
pasien. Lalu untuk ikhtisan bil al-urf, contohnya adalah hukum wakaf. Hukum wakaf itu dulu hanya berupa barang tetap seperti tanah, rumah, seperti itu ya. Sekarang wakaf macamnya banyak sekali, bisa berupa benda tidak tetap atau barang tidak tetap. Contohnya apa? Wakaf. Hal tersebut diperbolehkan karena manfaatnya lebih banyak daripada keburukan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk hukum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Maya Riza Andini, NIM 12204183312 akan menjelaskan mengenai istisyab. Istisyab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu, masa kini, dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Contoh dari istisyab adalah misalnya, ada seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka statusnya masih dianggap hidup karena sebelum dinyatakan hilang orang tersebut masih hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya macam-macam istisyab. Istisyab dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelangsungan status hukum kebolehan umum. Yang kedua, kelangsungan kebebasan yang asli. Dan yang ketiga, kelangsungan hukum yang sudah ada. Yang pertama, mari kita bahas mengenai kelangsungan status hukum kebolehan umum. Kelangsungan status hukum kebolehan umum adalah segala sesuatu di luar tindakan ibadah asas umum. Asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lainnya. Contohnya, pada prinsip kebebasan berkontrak, orang diperbolehkan untuk melakukan akad atau perjanjian baru apa saja dan menambahkan syarat baru yang sesuai dengan kepentingan selama tidak melanggar ketentuan yang sudah ada. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kelangsungan kebebasan yang asli. Kelangsungan kebebasan yang asli mengatakan bahwa zimah seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lainnya. Contohnya dalam hal utang piutang. Seseorang ketika ditagih hutang oleh orang lain dan orang itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya hutang tersebut, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kelangsungan hukum yang sudah ada. Kelangsungan hukum yang sudah ada adalah status hukum yang sudah ada di masa lampau dan terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sadud dzari'ah atau tindakan preventif. Secara harfiah, definisi dari sadud dzari'ah berarti menutup jalan menuju hal-hal yang dilarang dalam hukum syariah. Sedangkan berdasarkan terminologi berarti tindakan preventif atau pencegahan dengan melarang suatu perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan menurut hukum syara, namun melalui ijtihad dilarang karena dapat menimbulkan mudarat. Dan yang ketiga, menurut para ahli, merupakan suatu bentuk pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang muktabar, meskipun mulanya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urf atau adat. Berdasarkan definisi, urf adalah suatu hal yang
diakui keberadaannya, diikuti, dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nas syariah atau ijma. Selanjutnya, urf dari segi pantas atau tidaknya dibagi menjadi dua. Ada urf syahih dan urf fasid. Yang pertama, urf syahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Contohnya seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan menjaga ketertiban dengan ronda. Yang kedua, urf fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan syariah karena dapat menimbulkan sikap menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya seperti minum minuman yang keras dan melakukan perjanjian yang bersifat riba. Nah, suatu urf atau adat dapat diakui sebagai sumber hukum apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut yang pertama adalah adat tersebut tidak bertentangan dengan nas, Al-Quran dan hadis atau ijma. Dan yang kedua, adat berlaku konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Puspitasari, NIM 12204183009 dari kelas TMT 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum keuangan syariah bagian C, yaitu qaul sahabat Nabi SAW. Definisi: kata qaul merupakan bentuk masdar dari kata qola yaqulu qaulan yang artinya perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, orang yang percaya kepada Nabi dan ajarannya, dan orang yang pernah bergaul dengan Nabi walaupun dalam waktu yang singkat. Jadi qaul sahabat Nabi adalah pendapat para sahabat Nabi tentang suatu peristiwa hukum Islam yang diperoleh berdasarkan hasil ijtihad mereka. Apabila qaul sahabat itu bukan merupakan ijtihad murni, maka qaul tersebut itu dapat diterima sebagai sumber hukum. Sedangkan apabila qaul tersebut itu merupakan hasil ijtihad murni, maka qaul tersebut itu masih dipertanyakan apakah bisa dijadikan sumber hukum Islam atau tidak. Yang K, hukum agama samawi terdahulu. Hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Daud. Apabila hukum terdahulu itu tidak mendapat konfirmasi dalam hukum Islam, maka hukum agama terdahulu itu tidak bisa menjadi sumber hukum Islam. Nah, yang menjadi permasalahan dalam hukum agama samawi terdahulu itu adalah di dalam Al-Quran dan hadis itu dijelaskan tentang nabi-nabi terdahulu, tidak dijelaskan tentang syariat Islam. Yang terakhir adalah undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum keuangan syariah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana dalam undang-undang ini itu jelaskan apa itu perbankan syariah, bagaimana bentuk dan jenis perbankan syariah, tata kelolanya itu bagaimana, lalu bentuk hukumnya itu seperti apa, anggaran dasarnya itu berapa, dan sebagainya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Dalam undang-undang ini dijelaskan apa itu surat berharga syariah negara, tujuan penerbitannya, jenis dan bentuknya itu seperti apa. Dijelaskan pula penggunaan kepemilikan negara itu bagaimana. Lalu dijelaskan pula perusahaan penerbit
surat berharga syariah negara itu siapa, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan dan edaran Bank Indonesia dan Bapeppa atau LK atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK itu adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.